Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita sekalian, terlebih khusus nikmat iman Islam, nikmat panjang umur, sehat wal afiat. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang yang cerah ini kita bersama-sama bisa berkumpul di Masjid Nurul Iman yang kita cintai untuk sama-sama kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat Jumat kita dan juga amal ibadah kita yang lainnya senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Allah limpahkan ridho, rahmat, maghfirah dan keberkahannya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga telah tercurah kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat fid dunya wal akhirah. Amin ya mujibas sa'ilin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah sama-sama kita senantiasa menyadari, senantiasa memahami tentang eksistensi kedudukan umat manusia hidup di alam dunia ini. Kalau kita menciptakan sesuatu barang, pasti barang itu ada maksud dan tujuan kita. Setiap kita bikin sesuatu pasti ada maksud dan tujuannya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia, menciptakan alam semesta dan menciptakan segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Tentunya Allah Subhanahu wa taala punya maksud dan tujuan. Terlebih khusus di sini adalah tentang umat manusia itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala berkata di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di muka bumi, yaitu Nabi Adam dan keturunannya umat manusia sampai kepada kita sekalian. Itulah sebenarnya maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya menciptakan umat manusia sebagai pemimpin di alam dunia ini. Artinya dunia tempat kita hidup yang sementara ini
harus kita jaga, harus kita pelihara, harus kita lestarikan, harus kita makmurkan, harus kita isi sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan alam dunia ini sesungguhnya untuk hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan larangannya, atau dengan kata lain adalah hamba-hamba Allah yang saleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di dalam surah lain, surah Az-Zariyat, Allah nyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali mereka untuk beribadah kepadaku. Jadi itulah maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia di alam semesta ini, agar bisa menjadi pemimpin di dunia ini, agar bisa memelihara alam ini, tidak merusak, mampu melestarikan, menjaga dan mengisi alam ini dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa menjalin hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalin hubungan horizontal kepada umat manusia, baik hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan baik kepada sesama manusia. Itulah sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi kenyataan yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita saksikan, tidak sedikit satu bangsa dengan bangsa yang lainnya saling membunuh, saling berperang, saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Bukan itu yang Allah kehendaki. Kalau untuk saling berperang, untuk apa maksudnya tujuan? Untuk menguasai suatu bangsa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi yang Allah kehendaki adalah agar umat manusia ini baik di antara sesama mereka, baik itu antar suku, antar bangsa, semuanya harus berbuat baik. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itulah kehidupan yang Allah kehendaki, agar kita umat manusia senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, hidupnya akan makmur, akan berkah selamat dunia dan akhirat, manakala kita bisa menjalin hubungan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, dan hubungan baik kepada sesama umat manusia, hablum minan nas. Kalau dalam kehidupan kita ini baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kita akan memperoleh keberkahan. Berkah dalam rumah tangga kita, berkah dalam lingkungan masyarakat kita, bahkan berkah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,